Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ambika Absari, NIM 190512144046 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengertian standarisasi dan protokol. Yang kedua, kegunaan standarisasi jaringan. Yang ketiga, kegunaan protokol dan jenis-jenis protokol. Yang keempat, ada OSI versus TCP atau IP. Yang kelima, ada TCP versus UDP. Yang pertama, pengertian standarisasi. Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Protokol sendiri adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada kegunaan standarisasi jaringan. Yang pertama, untuk dapat digunakan oleh banyak orang. Contohnya untuk sebuah hardware handphone, kita mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi, intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus berjalan dengan baik. Kemudian, kegunaan yang kedua ada memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang ketiga ada memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya, dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike, terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Kemudian ada kegunaan protokol. Yang pertama ada addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Kedua ada reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket, dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Kemudian yang ketiga ada timeouts. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Kemudian yang keempat ada options. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Jenis-jenis protokol. Yang pertama ada TCP atau IP, kepanjangannya yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kemudian yang kedua ada User Datagram Protocol atau UDP, yaitu transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang reliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga ada Domain Name System atau DNS. DNS ini adalah Distributed Database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. Kemudian yang kelima ada SSH atau Secure Shell.
SSH merupakan sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, dan sebagainya. Dibanding dengan Telnet, FT, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Kemudian ada Telnet, kepanjangannya yaitu Telecommunication Network. Telnet ini dikembangkan pada 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai IETF-STDA yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN, namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Yang terakhir ada OSI Layer. OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. OSI versus TCP atau IP. OSI dan TCP atau IP mempunyai perbedaan, yaitu pada layernya. OSI mempunyai 7 layer, sedangkan TCP atau IP hanya mempunyai 4 layer. Kita membahas layer pada OSI terlebih dahulu. Pada layer pertama ada physical layer. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media dan menjaga transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Kemudian di layer kedua ada data link. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Layer ini juga mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dan penanganan error. Kemudian yang ketiga ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch. Yang keempat ada transport layer. Transport ini berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima. Layer ini juga bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Kemudian ada session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol pada layer ini yaitu NetBIOS, NetBEWI, dan ASDP, dan juga PAP. Kemudian ada presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol pada layer ini adalah sejenis redirector software seperti Network Shell atau Remote Desktop Protocol. Kemudian layer selanjutnya, yang terakhir ada application layer. Application layer ini berfungsi sebagai interface aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Pada layer inilah sesungguhnya user berinteraksi dengan jaringan, contohnya yaitu FTP, SMTP, HTTP, POP3, NFS, dan Telnet. Kita beralih ke layer pada TCP atau IP. Di sini hanya ada 4 layer, yaitu yang pertama Network Access Layer. Network Access Layer ini berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga Frame Relay. Kemudian yang kedua ada Internet Layer. Internet Layer berfungsi sebagai IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Kemudian yang ketiga ada Transport Layer. Transport layer berfungsi menyediakan service yang digunakan oleh application layer. Yang terakhir ada application layer, berfungsi menyediakan service-service terhadap server yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Kemudian ada TCP versus UDP. TCP adalah Transmission Control Protocol, sedangkan UDP adalah User Datagram Protocol. Ini adalah perbedaan dari TCP dan UDP. Yang pertama yang membedakan adalah koneksi. Jenis koneksi. TCP menggunakan connection oriented, UDP menggunakan connectionless. Perbedaan yang kedua yaitu basis koneksi. TCP menggunakan connection base, sedangkan UDP
not connection based. Yang ketiga, ada penggunaan. TCP digunakan untuk aplikasi yang butuh keandalan namun waktu kurang cepat, sedangkan UDP untuk aplikasi yang butuh kecepatan, efisien namun beberapa informasi akan hilang. Perbedaan contoh aplikasi atau port. TCP yaitu Telnet, FTP, SMTP, sedangkan UDP yaitu game, DNS, SNMP. Perbedaan overhead. Untuk TCP untuk memaksimalkan performa, sedangkan UDP hanya membutuhkan overhead yang kecil. Kemudian perbedaan ukuran header. TCP yaitu 20 byte sedangkan UDP 8 byte. Kemudian perbedaan pembuatan koneksi. TCP membutuhkan three-way handshake sedangkan UDP tidak membutuhkan pembuatan koneksi. Kemudian perbedaan keandalan. Pada TCP data sampai sesuai urutan dan utuh, sedangkan pada UDP tidak terjamin data sama persis dengan yang dikirim. Kemudian perbedaan besar paket. Pada TCP mengizinkan transfer data besar per paket, sedangkan UDP hanya mengizinkan data kecil per paket. Kemudian perbedaan keamanan. Pada TCP, keamanan lebih baik untuk spoofing attack, sedangkan UDP tidak ada keamanan sama sekali. Kemudian yang terakhir, perbedaan data flow control. TCP memiliki flow control, sedangkan UDP tidak memiliki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.